Om Swastiastu, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Saya Kadek Devi Arianti dengan NIM 20170511110 akan mempresentasikan mengenai materi laba atas transaksi antar perusahaan persediaan, di mana poin-poin yang ada yaitu laporan konsolidasi dibuat untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari dua atau lebih perusahaan afiliasi seolah-olah sebagai satu perusahaan. Selanjutnya yaitu transaksi antar perusahaan dapat menghasilkan saldo akun resiprokal pada pembukuan perusahaan afiliasi tersebut. Transaksi pinjaman antar perusahaan akan menghasilkan saldo wesel tagih dan wesel bayar resiprokal serta saldo laba bunga dan beban bunga resiprokal. Keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan juga harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penjualan kepada pihak-pihak di luar entitas konsolidasi. Jumlah laba antar perusahaan yang dieliminasi tidak dipengaruhi oleh keberadaan hak minoritas dan harus dieliminasi semuanya. Selanjutnya yaitu transaksi persediaan antar perusahaan, di mana poin-poinnya yaitu perusahaan mengakui pendapatan pada saat diperoleh. Pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Pendapatan atas penjualan antara perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagang dijual keluar dari entitas konsolidasi. Tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan pembelian resiprokal, yang dimana menggunakan sistem periode. Penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan harga pokok penjualan resiprokal jika menggunakan sistem perpetual. Eliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan pembelian ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Pengeliminasian jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Selanjutnya yaitu eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Penjualan dan pembelian antar perusahaan akan dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan konsolidasi pada jumlah pembelian dari dan penjualan kepada entitas luar. Jika sistem persediaan periode digunakan, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan adalah hanya mendebat penjualan dan mengkredit pembelian. Eliminasi kertas kerja menurut sistem persediaan perpetual yang digunakan dalam buku ini adalah mendebat penjualan dan mengkredit harga pokok penjualan. Eliminasi kertas kerja tidak memengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi dan laba kotor gabungan sama dengan laba kotor konsolidasi. Bisa dilihat pada slide ilustrasi eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan, di mana Neon Corporation mendirikan sebuah perusahaan anak SEP Corporation pada tahun 2006 untuk menjual lini barang dagang Neon. Semua pembelian SEP berasal dari Neon dengan harga 20% di atas harga perolehan Neon. Selama tahun 2006, Neon menjual barang dagang senilai 20.000 kepada SEP dengan harga 24.000 dan SEP menjual semua barang dagangannya pada para pelanggannya dengan harga 30.000. Ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang pada pembukuannya yang terpisah yaitu pada pembukuan Neon, persediaan didebit sebesar 20.000 dan utang dagang dikredit sebesar 20.000. Selanjutnya, piutang usaha didebit sebesar 24.000 dan penjualan dikredit sebesar 24.000 untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada SEP. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan didebit sebesar 20.000 dan persediaan dikredit sebesar 20.000. Selanjutnya yaitu pada pembukuan SEP, di mana persediaan didebit sebesar 24.000 dan utang dagang dikredit sebesar 24.000 untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari Neon. Selanjutnya, piutang usaha Smart didebit sebesar 30.000 dan penjualan dikredit sebesar 30.000. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan didebit sebesar 24.000 dan persediaan dikredit sebesar 24.000. Karena Neon dan SEP dianggap sebagai entitas tunggal untuk tujuan pelaporan, penjualan dan harga pokok penjualan gabungan disajikan terlalu besar. Sejumlah 24.000 kelebihan tersebut dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi.
Nah, kertas kerjanya bisa dilihat pada slide, di mana eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi dan gabungan laba kotor sama dengan laba kotor konsolidasi. Selain mengeliminasi pos laba antar perusahaan, juga perlu untuk mengeliminasi piutang dan utang antar perusahaan dalam proses konsolidasi. Selanjutnya yaitu eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Di mana entitas konsolidasi merealisasi dan mengakui jumlah penuh laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi dalam periode ketika barang dagang telah dijual kembali kepada entitas luar. Sebelum penjualan kembali itu terjadi, setiap laba atau rugi atas penjualan antar perusahaan belum direalisasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Persediaan akhir perusahaan afiliasi pembeli mencerminkan setiap laba atau rugi atas penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi karena persediaan tersebut menggambarkan harga transfer antar perusahaan, bukan biaya bagi entitas konsolidasi. Eliminasi itu dilakukan dengan mendebat harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan akhir sebesar jumlah laba yang belum direalisasi. Selanjutnya yaitu pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal, di mana laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi ketika barang dagang dijual kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Pengakuan laba yang belum direalisasi sebelumnya memerlukan pengkreditan kertas kerja pada harga pokok penjualan karena jumlah persediaan awal tercermin dalam harga pokok penjualan jika sistem perpetual yang digunakan. Arah penjualan, persentase kepemilikan minoritas, dan metode akuntansi yang digunakan perusahaan induk untuk perusahaan anak akan menjadi rumit berhubungan dengan debat kertas kerja, namun komplikasi tersebut tidak mempengaruhi laba kotor konsolidasi. Contoh kasusnya yaitu selama tahun 2008 Neon Corporation menjual barang dagang senilai 40.000 kepada SEP dengan harga 48.000 dan SEP menjual 75% dari barang dagang tersebut dengan harga 45.000. SEP juga menjual barang dagang dari persediaan awalnya sebesar 6.000 kepada para pelanggannya dengan harga 7.500. Ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang yang ditransfer antar perusahaan yaitu bisa dilihat pada slide. Pada pembukuan Neon, persediaan didebet sebesar 40.000 dan utang dagang dikredit sebesar 40.000. Piutang usaha SEP didebet sebesar 48.000 dan penjualan dikredit sebesar 48.000. Harga pokok penjualan didebet sebesar 40.000 dan persediaan dikredit sebesar 40.000. Pembukuan SEP yaitu persediaan didebet sebesar 48.000 dan utang dagang dikredit sebesar 48.000 untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari Neon. Piutang usaha didebet sebesar 52.500 dan penjualan dikredit sebesar 52.500 untuk mencatat penjualan kepada entitas lain sebesar 45.000 dan 7.500. Harga pokok penjualan 42.000 didebet dan persediaan dikredit sebesar 42.000 untuk mencatat harga pokok penjualan yaitu harga transfer sebesar 48.000 dikali 75% yang dijual dan 6.000 dari persediaan awal. Transaksi penjualan dan pembelian oleh Neon dan SEP sebagai entitas konsolidasi berakibat pada akhir tahun 2008. SEP masih memiliki persediaan akhir sebesar 25% yaitu sebesar 12.000, di mana 48.000 dikali 25%, karena SEP baru menjual barang dagangannya yang dibeli dari Neon sebanyak 75%. Persediaan akhir SEP tahun 2008 termasuk laba yang belum direalisasi sebesar 2.000. 12.000 dikurang 12.000 dibagi 1. 2 harga transfer atau nilai persediaan akhir harga transfer Neon sebesar 10.000. Eliminasi kertas kerja konsolidasinya dapat dilihat pada slide. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu penjualan sebesar 48.000 dan harga pokok penjualan dikredit sebesar 48.000.
untuk mengeliminasi transaksi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Selanjutnya, investasi dalam SEP dan sebesar 1.000 di debit dan harga pokok penjualan sebesar 1.000 di kredit untuk mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan dan persediaan, di mana masing-masing sebesar 2.000 untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Ayat jurnal kertas kerjaan dan C pada dasarnya sama seperti ayat jurnal untuk tahun 2007. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan dan menangguhkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Dari sudut pandang konsolidasi, kelebihan persediaan awal sebesar 1.000 menyebabkan harga pokok penjualan dalam tahun 2008 menjadi terlalu besar. Ayat jurnal B mengakui laba yang sebelumnya ditangguhkan, yaitu pada tahun 2007 dengan mengurangi harga pokok penjualan konsolidasi dan karenanya meningkatkan laba bruto konsolidasi. Debit akun investasi dalam SEP merupakan penyusunan untuk ayat jurnal konsolidasi satu baris yang mengurangi akun investasi pada SEP tahun 2007 untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir tersebut. Selanjutnya yaitu penjualan downstream dan upstream, di mana poin-poinnya yaitu penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak disebut dengan penjualan downstream dan penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk disebut dengan penjualan upstream. Upstream dan downstream berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk di atas. Jadi, penjualan dari atas ke bawah bersifat downstream dan penjualan dari bawah ke atas bersifat upstream. Laporan konsolidasi mengeliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau pembelian resiprokal tanpa memandang apakah penjualan tersebut bersifat upstream atau downstream. Setiap laba kotor yang belum direalisasi dalam persediaan juga dieliminasi semuanya baik untuk penjualan downstream maupun upstream. Dalam penjualan downstream, laba perusahaan induk yang terpisah meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualannya. Laba perusahaan anak tidak terpengaruh jika penjualan bersifat absen. Laba bersih perusahaan anak mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualannya. Dan laba perusahaan induk yang terpisah tidak terpengaruh. Laporan konsolidasi mengeliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau pembelian resiprokal tanpa memandang apakah penjualan tersebut bersifat upstream atau downstream. Beban hak minoritas mungkin terpengaruh jika laba bersih perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi atau dalam situasi upstream. Beban hak minoritas tidak terpengaruh jika laba perusahaan induk yang terpisah mencakup laba yang belum direalisasi atau dalam situasi downstream, karena para pemegang saham minoritas hanya berhak atas laba perusahaan anak. Perhitungan beban hak minoritas dapat dilihat pada slide. Perhitungan beban hak minoritas, di mana jika penjualan antar perusahaan bersifat downstream, maka laba yang belum direalisasi direfleksikan dalam akun penjualan dan harga pokok penjualan perusahaan induk, dan laba bersih perusahaan anak sama dengan laba yang telah direalisasi. Jika penjualan antar perusahaan bersifat upstream, laba yang belum direalisasikan direfleksikan dalam akun penjualan dan harga pokok penjualan perusahaan anak serta laba yang direalisasi perusahaan anak. Perhitungan laba bersih konsolidasi, di mana eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan serta laba persediaan antar perusahaan tidak memandang apakah penjualan tersebut bersifat downstream atau upstream, maka laba bersih dengan metode ekuitas dan adalah sama dengan laba bersih konsolidasi sehingga pendekatannya juga konsisten. Perhitungan laba bersih konsolidasi untuk penjualan downstream yaitu seluruh jumlah laba yang belum direalisasikan dibebankan ke laba dari perusahaan anak, sedangkan penjualan upstream hanya bagian perusahaan induk yang dibebankan ke laba investasinya dari perusahaan anak. Perhitungan laba bersih konsolidasi dapat dilihat pada slide. Laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream.
di mana penjualan oleh perusahaan induk kepada anak perusahaan akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor perusahaan induk, tetapi tidak mempengaruhi laba perusahaan anak sampai barang dagang tersebut dijual kembali kepada pihak luar. Semua laba kotor dalam perusahaan induk atas penjualan downstream, barang dagang, dan yang tersisa dalam persediaan perusahaan anak akan meningkatkan laba perusahaan induk, sehingga harus dieliminasi dari laporan laba rugi perusahaan induk menurut metode ekuitas. Penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan, di mana pada slide sudah terdapat contohnya. Pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan kepada entitas luar. Di slide sudah ada contohnya, bisa dilihat. Laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan anak, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan induk sampai barang dagang dijual kembali oleh perusahaan induk kepada entitas lain. Namun, laba bersih perusahaan induk terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak atas dasar ekuitas. Penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan kepada pihak luar, di mana pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal terhadap perusahaan induk dan laba bersih konsolidasi berlawanan dengan pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Artinya, hubungan antara laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir dengan laba bersih konsolidasi bersifat langsung, sedangkan hubungan antara laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal dengan laba bersih konsolidasi bersifat terbalik. Contohnya bisa dilihat pada slide. Contoh konsolidasi laba antara perusahaan dari penjualan downstream dan upstream pada metode ekuitas bisa dilihat pada slide. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.